Halo Sobat Pemustaka, selamat datang di podcast Literasi Bukum Tapis Bulungan. Kali ini kita kedatangan tamu, seorang wanita muda berbakat, penuh prestasi, dan tentunya dia ini hobi menulis. Oke, langsung saja saya sapa bintang tamu kita kali ini, Eka Farida Kusuma. Halo Eka. Halo Kak. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Ya, Eka ini selain hobi menulis, dengar-dengar juga pinter ya manjat tebing. Perkenalan diri dulu untuk Eka-nya, silahkan. Oke, perkenalkan nama saya Eka Farida Kusuma. Saya penulis buku kisah yang belum selesai. Saat ini kegiatan saya selain menulis, saya juga bekerja di Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Utara. Saya juga aktif di kegiatan cabang olahraga panjat tebing yang ada di Kabupaten Bulungan. Selain itu ada lagi nggak kegiatan lain? Selain itu saya juga aktif menulis cerita-cerita pendek. Alhamdulillah cerpen saya sudah ada 11 yang dipublikasikan di website. Wow, keren sekali. Itu kalau boleh tahu websitenya apa ya? Apa website sendiri berbentuk blog gitu atau website apa gitu? Bisa diceritakan? Untuk yang cerpen itu saya biasa publikasikannya di website ytpraya.com. Website tersebut didirikan oleh Bapak Wakil Gubernur Kaltara, yaitu Bapak Jansen. Jadi selain menulis novel, Eka ini ternyata juga aktif ya menulis cerpen di media online, yaitu salah satunya ytpraya.com ya kalau nggak salah. Iya. Oke. Saya pengen tahu nih untuk novel. Nah, novel yang dibuat Eka ini apa aja sih sampai dengan hari ini? Kalau boleh tahu judulnya apa, terus proses penulisannya, pembuatannya itu seperti apa sampai bisa terbit jadi sebuah buku? Oke, untuk saat ini sebenarnya ada 4 novel yang lagi dibikin. 1 novel sudah terbit, yaitu novel kisah yang belum selesai. Yang belum terbit itu masih ada kisah yang telah selesai, Bumi Benuanta, kumpulan cerita pendek aksara, dan juga Patah untuk Tumbuh Lebih Kuat. Itu. Novelnya ada 4 berarti? 5 sih sebenarnya. Ada 5 novel, cuman 1 yang sudah dipublikasikan, sudah rilis. Oh, yang sudah dicetak dan sudah tersedia itu baru 1 ya? Iya, novelnya? baru 1. Terus yang belum? Yang belum masih ada 4 yang masih digarap proses isi bukunya, isi naskahnya. Kalau boleh tahu nih, waktu menulis itu ada kendala nggak? Kan kalau Sobat Pemustaka yang lagi nonton nih mungkin pikirnya membuat novel itu tinggal nulis saja gitu ya, gampang ya, tinggal nulis terus dicetak. Atau mungkin versinya Eka ada nggak tahapan-tahapannya, terus kesulitan-kesulitannya membuat novel itu seperti apa? Kalau bisa diceritain. Oke, kalau untuk tahapan bikin novel sih ya, untuk bagi saya yang masih istilahnya masih penulis pemula, itu untuk awal nulis agak kesusahan. Karena selain saya bukan backgroundnya orang yang suka menulis. Iya, bukan suka nulis sih, maksudnya background orang sastrawan itu, jadi harus mesti. Oh, secara akademik memang. Iya, secara akademik bukan dari orang sastra ya. Iya. Jadi kalau boleh tahu nih Eka memang dari akademiknya dia lulusan dari sarjana strata 1 ekonomi Universitas Kaltara Tanjung Selor. Tapi karena suka menulis dan hobi menulis, akhirnya belajar cari lalu referensi. Oke. Terutama referensi di perpustakaan. Perpustakaan di mana? Di Kabupaten Bulungan. Oh, ternyata perpustakaan kabupaten. Ternyata dengan sering, mungkin karena sering berkunjung ke sini ya dulu ya. Iya, sering berkunjung. Jadi Eka ini karena sering berkunjung ke perpustakaan Kabupaten Bulungan, sering mencari referensi di sini, dia punya
bahannya untuk bisa menulis dan membuat novel lalu menerbitkannya. Oke, itu Iya. menurut saya keren banget sih. Mantep. Jadi selain menulis 4 novel, 5 maksud saya. 5 novel. 5 novel tadi yang belum disebutkan tadi kan kendalanya. Nah, yang paling susah itu apa sih tahapan dalam membuat novel? Kalau boleh tahu. Oh ya, oke, mungkin kalau kendalanya sih ini ya, untuk penguasaan kata-kata. Jadi kan kalau misalnya bikin novel nih kan harus bermain imajinasi juga. Nah di situ sih kendalanya. Kadang kalau misalnya, kalau saya nih misalnya mau bikin satu paragraf tulisan itu harus ngambil kata kuncinya dulu, beberapa kata yang saya bikin baru nanti dikembangkan, itunya sih kadang yang bikin agak memperlama, karena harus bermain imajinasi. Setahu saya sih yang paling susah itu katanya ya, ini katanya. Kalau kita mau buat buku apapun itu, terutama yang akan dicetak, biasanya ada versi, bukan versi, ada proses revisi gitu ya. Iya, Jadi ada itu proses juga ada revisi. revisi dari penerbit. Nah itu kan Dari biasanya editor. katanya sih ada yang sampai berbulan-bulan baru bisa disetujui. Itu pun belum langsung dicetak gitu ya. Iya. Oke. Jadi dari 5 buku tadi genrenya semua novel ya? Maksud saya novel genre apa gitu yang dibuat Eka? Macam-macam sih, genrenya tuh ada yang bergenre romansa, ada yang bergenrenya, budaya lokal, dan Budaya lokal juga itu kalau ya, boleh tahu tentang apa ya? itu tentang bumi Benuanta. Jadi mengangkat, budaya yang ada di Kalimantan Utara. Kalimantan Utara itu apakah ada fokus ke satu kabupaten atau semua kabupaten kota? Semua kabupaten kota. Semua kabupaten kota. Iya. Jadi itu cerita rangkuman, bukan maksudnya cerita, rangkuman cerita gitu. Rangkuman, maksudnya. Iya. rangkuman dari setiap kabupaten kota yang ada di Kalimantan Utara. Wah keren nih. Kira-kira kapan terbitnya kalau boleh tahu? Kalau untuk terbitnya sendiri sih kayaknya masih lama sih ya, karena kan ini kan kalau Butuh buku proses ya? butuh proses Ya, ya kan, dan seperti juga yang tadi saya bilang di awal, ada proses revisi dari penerbit. Kita Iya. nggak bisa langsung kita kirim cerita terus Langsung disetujui cetak, terus nggak langsung bisa. cetak, itu nggak semudah itu gitu ya. Iya. Oke, tadi sekilas tentang Eka-nya kita sudah bahas, terus buku novel yang dibuat apa aja udah kita bahas, terus nah mungkin bagi Sobat Pemustaka mungkin ada yang penasaran nih dengan apa ya, ada produk tuh kayaknya di depannya Eka itu. Oh iya, ada produk. Ya, Iya. ini bisa diangkat mungkin Eka, dikasih lihat ke kamera maksudnya. Ya, Oke, ini ada produk dari Salket Banana. mic-nya Oh iya. agak dekat ya. Oke, Kurang ini dekat. kurang Mic-nya dekat. deketin aja enggak apa-apa. Iya, Ini. dekat. Oke, ini ada produk Kamera. UMKM dari Salket Banana. Bukan dari Salket jadi Banana. Itu dari mana sih ini? produk dari Unkastor. Oh, Unkastor. Ya, Oke. nama produknya Salket Banana. Nah, ini kalau nggak salah keripik pisang coklat ya, yang dikemas dengan kemasan modern dan higienis. Ada expired date-nya loh, jadi ada tanggal kadaluarsanya juga. Oh iya, ada di belakangnya. Jadi produk ini memang betul-betul produk lokal, asli dari Tanjung Selor yang sudah dikemas rapi. Ini ada 2 ya? Ada 2, nah yang Oke, satunya yang itu ini, mikrofonnya agak dekat. Oke. Yang satunya Namanya ada kue hao. Kue hao, ya. Bagi sobat-sobat Pemustaka yang penasaran, mungkin penasaran dengan produk UMKM ini, bisa langsung kepoin Instagramnya. Kita tampilin juga Instagramnya nih. Oke, selain produk ini sebetulnya ada banyak ya, ada banyak produk lain dari UMKM Kaltara, khususnya di Bulungan itu ada banyak. Ya, mungkin bagi produk lain yang berminat atau mungkin bukan hanya produk UMKM, bisa juga produk-produk yang olahan rumah tangga terus pingin numpang dipromosikan di sini, kita welcome, kita terima. Nanti bisa hubungi atau DM ke alamat yang sudah saya taruh di deskripsi.
Oke, mungkin bisa kita sambung lagi obrolan gitu? Oh, oke, Oke. bisa. Tadi lanjut lagi ya Sobat Oke, lanjut. Pemustaka, tadi setelah kita bahas tentang perkenalan, mungkin sekarang Eka bisa ceritain nih, eee, cerita singkat aja. Mungkin dulu kalau nggak salah ya ada pemilihan pengunjung terbanyak dan peminjam buku terbanyak dulu ya, waktu tahun 2017 atau 18 gitu. Nah Eka ini kan terpilih terus ya kalau nggak salah tiap bulan. Iya, terpilih Nah, terus sampai kurang kalau lebih kalau bisa ceritain dong pengalamannya di perpustakaan, mungkin seperti, sukanya datang jam berapa, terus baca buku apa gitu, terus bagaimana dengan petugasnya, layanannya, mungkin bisa diceritain? oke, karena saya dari dulu sih ya maksudnya, dari saya kuliah, zamannya kuliah memang, lebih sering tuh nongkrongnya itu di perpustakaan. Jadi ndak seperti yang banyak orang pada umumnya ya, remaja-remaja pada umumnya yang senang nongkrong di kafe-kafe, enggak. Jadi saya lebih senang tuh ke perpustakaan karena apa, karena saya menganggap perpustakaan itu seperti rumah kedua saya, di mana saya bisa menjelajah dunia lewat buku-buku yang ada di perpustakaan. Nah menurut Eka, di perpustakaan Kabupaten Bulungan koleksinya udah lengkap belum? Kalau untuk standar kebutuhan mahasiswa gitu, menurut Eka gitu? Kalau untuk standar kebutuhan mahasiswa sih alhamdulillah ya, sudah lengkap karena, beberapa, kegiatan di kampus juga saya lebih banyak cari referensinya lewat perpustakaan. Oke, mungkin mic-nya agak dekat lagi, ya gitu, Oke, tempel oke. aja, ditempel aja nggak apa-apa, Oh ya, oke. oke. Oke, tadi katanya, eee, jadi rumah kedua, terus Iya, lebih sering nongkrong di sini. mhm. Dulu waktu jadi mahasiswa memang anu ya, lebih banyak kerenya ya. Kalau mahasiswa nongkrong di kafe kan wajar ya, maksudnya Iya, tapi kalau tiap hari juga nggak wajar. Tapi kalau mhm. memang, eee, apa namanya, nongkrong di perpustakaan juga nggak ada salahnya, karena sekarang di perpustakaan juga, eee, banyak ya, banyak tambahan fasilitas. Mungkin salah satunya adalah komputer gratis, bukan komputernya gratis diberikan ya, tapi layanan komputer untuk mahasiswa yang ingin mencari literatur atau tugas. Mungkin bisa datang ke sini jadi anggota dulu kalau belum jadi anggota, selain itu juga bisa pinjam buku. Oke, balik lagi ke bintang tamu kita, tadi sudah kita bahas banyak cerita tentang, Eka dan hobinya menulis. Oh ya, yang belum nih kayaknya, eee, tadi katanya kan juga suka panjat tebing ya, mungkin bisa Iya. cerita gitu, pengalamannya di dalam bidang panjat tebing, mulai dari mungkin pernah jadi atlet atau mungkin pernah ikut pelatihan atau apa gitu ke Sobat Pemustaka? Oke, kalau bercerita masa panjat tebing sih saya mulai ikut panjat tebing tuh, saat kelas 2 SMP, awal mulanya. Kelas Mikrofonnya deketin aja. Iya, iya. Oke, awal mulanya saya, tertarik mengikuti panjat tebing itu pas, kelas 2 SMP saat usia saya masih 13 tahun. Itu, ikut latihan gitu kan ujung-ujungnya tertarik Sebentar, kalau misalnya nih ya anak mhm, cewek SMP terus manjat-manjat gitu, iya, nggak takut jatuh? enggak Nggak? enggak. Kalau, eee, berarti kalau suka manjat-manjat, pohon mangga depan rumah biasa dong dimanjatin? Iya, Jangankan pohon mangga di rumah, pohon kelapa samping rumah saya pernah panjatin. Tapi untungnya beneran? cuman iya, Iya. tapi itu pas pohonnya masih rendah ya, masih tingginya masih 6 meter, masih berani manjat itu. Wow, 6 meter. 1 meter aja sakit ya apalagi 6 meter. Oke lanjut, bisa ceritakan pengalamannya? Oke, jadi di panjat tebing kurang lebih saya sudah berapa tahun ya, sudah kurang lebih 14 tahun menggeluti dunia panjat tebing. Alhamdulillah, eee, saya pernah jadi atlet, mewakili Kabupaten Bulungan di tingkat provinsi, kemudian prestasi saya naik, pernah menjuarai di tingkat di tingkat nasional, pernah mewakili provinsi Kaltim dan Kaltara Di Jakarta ya? di Di sebenarnya tingkat banyak sih,
Oh banyak. Oh, Yang banyak. kalau di Papua waktu PON kemarin Oh, nggak kalau ikut? Papua kemarin saya absen karena sudah apa, sudah kurang aktif sebagai atlet, tapi terakhir saya aktif itu sebagai atlet pas tahun 2017, itu masih aktif dan terakhir mengikuti kejuaraan PON 2016 sama Asian Youth Championship 2013. Wah ternyata banyak sekali lomba-lomba panjat yang sudah diikuti. Iya, Kalau boleh tahu pernah juara berapa? Yang itu yang di apa? mulai dari tingkat kabupaten sampai tingkat nasional, alhamdulillah sudah pernah masuk, sudah pernah juara satu, 2, 3 sudah pernah, Oh gitu. 1, 2, 3. Iya, Jadi semua juara udah pernah? sudah pernah. Wah. Dan juga pernah mewakili Indonesia juga, masuk di tim Platnas panjat tebing. Oke, Gitu. ternyata banyak sekali prestasi dari saudari kita ini, Eka Farida. Jadi tadi di awal kita sudah bahas masalah buku novel yang dia buat, terus prestasinya di bidang panjat tebing. Dan sekarang kita akan coba tanya halangan, maksudnya tantangan ya, tantangan Eka di dalam hobi itu apa aja gitu tantangannya. Jadi dari mulai hobi menulis, tantangannya apa, terus nanti yang kedua di panjat tebing tantangannya apa gitu. Terus solusinya dari Eka sendiri itu apa menghadapi tantangan itu? Ini satu-satu nih. Satu-satu, mungkin dari menulis dulu ya. Tantangannya apa? Untuk menulis itu tantangannya itu bagaimana kita harus perbanyak kosakata dalam menulis ya. Khususnya kan terkadang ada kata yang kadang tidak sesuai sama KBBI. Itu terkadang itu yang paling KBBI, ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oke. ya. Lanjut. Karena itu kan kadang yang bikin lamanya itu di situ karena ketika kita nulis tulisan kita, naskah kita ini sudah jadi dalam bentuk soft copy file itu kadang pas kita kirim ke editor ngecek ternyata ada yang nggak sesuai. Nah di situ kadang direvisi sama editornya itu. Kadang juga editor tuh mintanya bukan minta diperbaiki tulisan tapi minta dikembangin lagi penulisannya gitu. Nah, jadi itu kadang yang bikin agak Jadi lama ya iya, prosesnya. itu agak Udah lama prosesnya. terus kita juga harus korban waktu Korban gitu waktu, kan. Ya. korban pikiran juga sih Korban sebenarnya harus pikiran, kembangin perasaan. lagi. Gitu. Oke. Menarik sekali dari segi apa tadi ya? Tantangan dari segi menulis tadi ya, menulis buku novel. Nah, kalau boleh tahu kalau kita mau buat buku atau novel itu kita keluar duit nggak sih? Maksudnya kan buku itu dicetak dari penerbit. Nah, kita ada mengeluarkan duit nggak untuk itu? Kalau untuk proses penerbitan buku cetak itu kita mengeluarkan duit. Kita mengeluarkan duit, tapi ini tergantung sih karena penerbit ini kan ada penerbit indie sama penerbit yang bukan indie. Yang bukan indie ini yang secara komersil. Jadi ada pembagian royalti. Nah, kalau untuk buku saya kemarin tuh saya masih dalam bentuk penerbit indie. Jadi saya yang promosi sendiri, saya yang jual sendiri juga tanpa bagi royalti sama penerbit. Oke. Gitu. Mungkin informasinya sudah cukup jelas. Kalau boleh apa ya diperlihatkan bukunya. Nah, ini buku saya. Buku, kalau bisa diceritakan sedikit tentang buku novel Eka ini, terus di mana bisa mendapatkan buku itu? Oke, untuk buku kisah yang belum selesai ini, bukunya menceritakan tentang lebih banyak patah hati ya ketimbang bahagia dalam menjalani hubungan. Jadi sebagai pengingat aja sih untuk yang suka patah hati, oh ternyata patah hati itu terkadang orang mikirnya kan kalau patah hati nangis apa segala macam. Kalau bagi saya sih enggak sih. Patah hati itu kalau bisa dijadikan karya kenapa enggak? Wah, Gitu. oke, keren. Balik lagi ke bahasan kita di sesi terakhir di podcast literasi Bukum Tapis Bulungan. Jadi kita sudah membahas banyak hal ya, mulai dari perkenalan diri Eka tadi, terus hobinya apa saja, terus
tantangan dia menulis itu apa aja sampai ke yang belum satu lagi. Tantangannya di panjat tebing belum? tantangan Bisa di cerita? panjat tebing, Mungkin oke. bisa diceritakan? Ya. Kalau mungkin kalau untuk tantangan di panjat tebing tuh bagaimana kita harus ngelatih diri sendiri ya untuk bisa konsisten terus dalam latihan. Karena yang terberat itu, ketika, di saat kita jenuh Capek dalam capek atau cedera iya mungkin? cedera, nah itu terkadang motivasi diri kita tuh kadang suka berkurang. Jadi gimana caranya biar bisa tetap konsisten terus untuk mengejar prestasi, Oke. gitu. Sekarang di sesi terakhir mungkin ada dari Eka kata-kata motivasi atau pesan-kesan buat podcast ini, terutama untuk motivasinya buat Motivasi. pemustaka ya, sobat pemustaka. Silakan. Ya mungkin, untuk perpustakaan ya? Oh Pemustaka, ya yang perpustakaan, oke. nonton Untuk podcast ini. pemustaka, jangan pernah menyerah untuk ngelakuin hal yang kalian sukai, karena kita nggak tahu ke depannya itu, eee, justru malah akan menjadi, apa ya, inspirasi untuk orang banyak, Oke, gitu. jadi kita jangan menyerah untuk melakukan sesuatu Sesuatu hal yang hal baik, yang baik ya, karena bisa jadi akan menjadi inspirasi bagi inspirasi orang bagi lain. orang banyak. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan buat Eka Farida Kusuma yang sudah berkenan hadir di acara podcast Literasi Bukum Tapis Bulungan episode keempat kali ini yang proses produksinya ada di Ruang Baca Perpustakaan Kabupaten Bulungan, lantai 1, Jalan Mejen Sutoyo nomor 3. Kita akan jumpa lagi di kesempatan berikutnya, di episode selanjutnya. Salam literasi.